Kemarin mau operasi untuk yang ke-36, pengambilan serpihan logam sini. Ini masih ada 4 serpihan logam. Yang korban parah saat itu yang dokter nggak bisa menindaklanjuti saat itu, ada Mbak Yayu luka bakar 50%, saya 70%, dan satu namanya Alit 90%. Nah, karena memang melihat kondisi saya kayak begitu ya, dari pihak pemerintah Australia ada rasa kemanusiaannya itu besar. Iya, betul. Mengesampingkan dulu berita yang di TV, di koran, kalau saya sebagai saksi kunci, saya ngomong sama suami saya, ya kemungkinan ada seorang wartawan atau jurnalis yang dengar saya waktu ngomong sama suami saya sampai sempat disebut sama Pak Dai Bakhtiar sebagai saksi kunci. Halo, balik lagi bersama gue Riko, Brokis lu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, juga keberkahan. Pada video kali ini gue sedang bersama seorang narasumber yang punya pengalaman ataupun cerita tentang bom Bali 1. Sebelum kita berkenalan dengan narasumber kita, jangan lupa bantu subscribe, like, share, dan komennya. Lanjut kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo, Bu Snur. Halo, Apa kabar, Bu? alhamdulillah sehat. Terima kasih nih, saya sudah diajak mampir ke rumah dan bisa mengajak Ibu ngobrol di sini. Siap, sama-sama. Jadi buat betul yang belum tahu, Bu Snur ini adalah salah satu korban bom Bali 1. Kita langsung ke ceritanya di sesi Kawan Nolong. Perkenalkan dulu, Ya, nama silakan. saya Husnul Khotimah, salah satu penyintas bom Bali 1 12 Oktober 2002. Ya. Saat itu saya di Bali lagi nampingi suami yang sedang membuka dan merintis usaha sablon di daerah Denpasar, Pedungan. Dan kebetulan kos saya di belakangnya Pedis. Malam itu 12 Oktober, di jam 10 malam ada teman suami dari Banyuwangi datang ke kos-kosan. Nah, karena malam dan di rumah nasi sudah habis, saya berinisiatif untuk membalikan teman suami saya tadi nasi. Nah, kemudian kebetulan dia datang juga sama istrinya. Saya ajak istrinya keluar untuk cari nasi bungkus di daerah Padis. Nah, mungkin saya saat itu sedang berada di tempat kejadian, salah tempat lah. Iya. Saya datang ke sana. Nah, saya mau beli nasi bungkus. Saya ngomong sama bapak dagang nasi bungkus, Pak, saya mau beli nasi. Bapaknya bilang, sebentar Bu, saya mau dorong mobil yang di tengah jalan. Nah, saat itu memang waktu keluar dari gang, saya melihat ada seorang yang turun dari mobil L300 warna putih, boncengan sepeda. Saya sempat cegah bapaknya, Pak tadi tuh loh supirnya naik sepeda motor. Tuh. Nah, bapaknya bilang, iya Mbak, biar nggak apa-apa dah, biar nggak macet. Nah, bapaknya jalan ke mobil, saya lihat juga ada tukang ojek, satpam, yang mau dorong mobil. Saya nggak tahu posisi gimana, saya lihat tangan dekati mobil, tiba-tiba ada tiang listrik menghantam kepala saya. Nah, itu dah saya nggak sadar dan nggak dengar apa-apa. Begitu bangun, cuma terlihat kobaran api di tengah jalan. Saya ngelihat saatnya itu cuma saya berpikir, kado sari klub mungkin ini yang meledak. Iya. Saya berusaha jalan, karena gelap gulita cuma ada kobaran api. Saya berbangkit dan mau jalan, tiba-tiba saya mencium ada bau aroma kayak daging dibakar. Kok ada bau daging dibakar? Saya raba rambut saya sudah habis.
Nah, kemudian saya lihat baju ini juga sudah habis, cuma tinggal bra nempel, celana pun compang-camping. Saya jalan beberapa langkah, banyak orang juga berlarian sambil berteriak minta tolong, help me. Saya cuma bingung aja saat itu, ada apa dan kenapa. Baru jalan beberapa langkah terasa kaki saya sakit, tak lihat sudah kaki ini posisi jebol. Iya. Jebol, wah, habis itu saya udah nggak kuat jalan, saya duduk di tengah jalan, di trotoar jalan, di depannya pedis. Saat itu ada bule yang keluar dari Gang Popis, mendekat, saya tepuk kakinya, sambil saya bilang, "Sir, can you help me?" Dia ambil korek, dia korekin wajah saya, begitu tahu, oke, I can help you. Dipoponglah saya, digendong kayak orang manggul beras begini. Jalannya juga cukup lumayan jauh, sampai Pemokone. Pemokone ada mobil lewat, mobil pick up, isinya pemuda-pemuda, di stop sama bulenya, berhenti, bulenya bilang, "Can you help me? I give my wallet for you, bring the girl to the hospital." Itu yang saya ingat. Habis itu sama pemuda-pemuda tadi dinaikin di bak, dibawa saya ke rumah sakit. Jadi ini pas ibu dibawa sama si orang bule yang tadi ini bu, ibu tuh gelap semua bu ya, gelap gulita ya, nggak ada penerangan. Gelap gulita, nggak ada penerangan sama sekali. Oh, jadi tuh lokasi pas ibu ditolong ketemu bule yang nolong ibu itu, ibu udah di tengah jalan atau udah di pinggir jalan? Saya duduk di pinggir jalan, di trotoar jalan raya. Dan tuh kan banyak orang lalu lalang tuh bu ya. Itu Iya. dengan mereka panik dan ibu mereka semua tuh nggak melihat ibu seperti itu. Nggak melihat karena memang gelap. Cuma adanya cahaya ya dari kobaran api di tengah jalan itu. Jadi saya pun sempat melihat ada seorang bule lari di depan saya, matanya ini tembus kaca, dia pegang kacanya sambil bilang help me. Ya, karena posisi saya juga sudah nggak kuat untuk jalan, ya sudah saya cuma duduk diam di trotoar. Ada juga sih saat itu wartawan datang, sambil giniin kamera saya bilang, "Pak, tolong saya." Nggak malah nolong, malah lari. Mungkin karena rame-ramenya. Ibu melihat sekitar itu dalam kondisi sadar atau masih kurang sadar gitu bu? Sadar Bu ya. sadar. Dan saya pun waktu ada bule jalan itu ya dengan sadar saya minta tolong. Kalau orang tadi nggak nolong ya sudah nggak tahu. Iya. Karena posisi di depan itu sudah ada ambulan, tapi posisi untuk jalan saya nggak kuat gitu loh. Kan gelap, jadi orang juga nggak ngelihat kan posisi. Dan situ kan ibu tuh berdua kan bu untuk mencari makan gitu ya? Iya, Depannya. sama temennya istri dari teman suami saya. Iya, dari daerah? Pedis. Ya, Yang dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi Iya. tadi bu ya. Dan itu saat tadi ibu dan sebelum hujan dan bom itu ibu melihat sosok itu bu, orang yang bom itu bu? Iya, saya melihat. Dan itu sempat saya sampaikan juga ke suami saya waktu dia nyari saya, bertemunya 2 hari setelah bom ya, bertemu di rumah sakit. Saya ngomong sama suami saya, ya kemungkinan ada seorang wartawan atau jurnalis yang dengar saya waktu ngomong sama suami saya. Saya sampai sempat disebut sama Pak Dai Bakhtiar sebagai saksi kunci. Itulah yang mempersulit saya ketika saya mau dievakuasi berobat ke rumah sakit Australia. Oh, jadi ibu nggak diobatin di lokal bu, Indonesia? Saya sempat di rumah sakit Angkatan Darat 2 hari karena dokternya angkat tangan. Karena luka bakar saya 70%. Nah,
Setelah itu saya dirujuk ke Rumah Sakit Sanglah. Selama 5 hari juga dokternya angkat tangan. Dokter cuma mau menindaklanjuti pengobatan saya setelah 20 hari evaluasi saya, begitu. Nah, saat itu banyak Red Cross Australia yang mengevakuasi warganya untuk dibawa pulang. Iya. Nah, sempat dengar waktu dokter menyampaikan begitu ke suami, dan suami saya cuma bisanya nangis. Kebetulan Red Cross itu tadi langsung mendatangi saya dan menawarkan, mau apa enggak saya untuk diobati di Australia. Tuh. Nah, sempat juga saya bilang ke Red Cross tadi, saya nggak punya uang. Tapi Red Cross-nya bilang, nggak usah mikir uang ibu. Kalau ibu mau kita berangkatkan. Dengan persetujuan suami. Nah, suami saya daripada saya mati dengan ketidakkepastian, Iya betul. ya mau aja berangkat. Padahal pada saat itu juga ada dokter yang nyaranin, nggak usah berangkat bu, di sini aja. Suami saya sempat marah, bisa mati kalau istriku nungguin di sini gitu. Akhirnya yang korban parah saat itu yang dokter nggak bisa menindaklanjuti saat itu, ada Mbak Yayu luka bakar 50%, saya 70%, dan satu namanya Alit 90%. Sampai 90% gue kebakar. Ya. Setelah itu, setelah 7 hari ya di Rumah Sakit Sanglah, akhirnya dengan bantuan Red Cross Australia kami berangkat ke Australia, tapi juga ya ada sedikit kendala karena masalah saya sempat sebut sebagai saksi kunci. Sebelumnya saya nggak diperbolehkan untuk dirawat di sana, mau diintrogasi dulu lah. Iya. Nah, karena memang melihat kondisi saya kayak begitu ya, dari pihak pemerintah Australia ada rasa kemanusiaannya itu besar. Iya betul. Mengesampingkan dulu berita yang di TV, di koran, kalau saya sebagai saksi kunci, nanti kan bisa setelah kalau ini menurut dari pihak Australia. ya dokter Australia Iya. di atas pesawat, kita tangani dulu, kita nggak peduli ibu ini saksi, korban, atau pokoknya kita selamatkan dulu. Setelah itu baru terserah. Itu rasa kemanusiaannya Iya betul. orang-orang Australia. Nah, akhirnya saya berhasil lah berangkat ke Australia, tapi ada kendala waktu di atas pesawat. Si Alit ini nggak bisa bertahan. Yang luka 90%. Iya, akhirnya meninggal di atas pesawat dan diturunkanlah pesawat itu belum sampai ke Perth, diturunkan ke Darwin untuk menangani si Alit ini. Iya. Dikremasi. Setelah itu saya sama si Yayu diberangkatkan lagi ke Perth. Ibu di Australia berapa bulan dalam melakukan pengobatan? Untuk waktu pertama pengobatan jalan 2 bulan. Jalan 2 bulan, untuk operasi pertama itu 2 bulan. Nah, setelah itu ada tindakan lanjutan tahun 2004. Ini dari Yayasan Bali Hati. Saya sama si Mbak Yayu diberangkatkan lagi untuk operasi tahapan selanjutnya. Dan kami tinggal selama 3 bulan di sana. Terus 2005 juga diberangkatkan lagi untuk operasi lanjutan lagi, itu dari John Forsett Foundation sama Ibu April yang memberangkatkan. Jadi selama 3 kali berobat itu beda. Ada Red Cross pertama, yang kedua Yayasan Bali Hati, yang ketiga John Forsett Foundation, yang keempat Ibu April sama teman-temannya. Jadi Ibu April ini orang dari yayasan gitu? Bukan dari yayasan, cuma kebetulan beliau ini volunteer. Volunteer yang menolong korban-korban saat peristiwa bom Bali.
Jadi kalau mau menanyakan masalah korban-korban ya beliau ini, karena sampai tutup yayasan beliau masih berkecimpung Oh, jadi untuk saya ya. ditutup. Sudah, yayasan berarti cuma bertahan 2 tahun di Bali. 2002, 2004 sudah tutup. Nah, kalau Ibu April ini yang menangani lanjutan kayak saya, waktu itu kan belum ada apa ya, langsung diberangkatkan ke Australia. Iya. Jadi penanganannya kan otomatis kan bukan dari pihak sini Iya. gitu loh, untuk tindakan selanjutnya beliau. Terus ada juga korban yang dari Gresik 8 hari juga, karena membutuhkan pengobatan ke sana, Bu Aprilnya juga memberangkatkan. Volunteer, bukan dari yayasan. Dan setelah 5 bulan berarti ya di Australia pengobatan. 3 bulan. 3 3 bulan. bulan jalan. 3 bulan pulang ke Indonesia. Terus Ibu dapat sama seperti Australia pengobatan ini atau beda, Bu? Gini Mas, kalau di tahun 2002 itu kami masih ada yang menopang ya, Yayasan Bali Hati untuk memberikan biaya pengobatan. Nah, 2004 Yayasan Bali Hati tutup. Jadi sudah nggak ada yang ngasih bantuan, jadi kita berjuang sendiri untuk bisa bertahan hidup, untuk bisa pengobatan ya harus berjuang sendiri. Karena saat itu negara masih belum hadir. Dan Ibu juga masih dalam ini, Bu, penyembuhan juga, Bu, ya? Belum Iya. semua. Jadi ya gimana ya? Dari tahun 2004 sampai 2017 ya berjuang sendiri. Kalau saya pribadi berjuang sendiri untuk masalah biaya pengobatan, dan syukur-syukur alhamdulillah kalau ada yang bantu, itu aja. Ya dari belas kasihan orang aja. Tapi untuk kalau salep apa itu masih buat dibantu obatan. ya. Salep, sabun mandi, karena dari begitu kejadian kan saya juga sensitif, nggak bisa pakai sabun mandi biasa. Iya. Terus salepnya juga kan itu masih disupport sama Ibu April, sama teman Ibu Ling yang dari Australia. Jadi saya dikirimin untuk salep. Tapi untuk pengobatan kalau pas kita sakit apa ya cari sendiri. Dan kalau boleh tahu, Bu, nih kalau untuk pasca operasi, Bu, udah berapa kali, Bu? Untuk mulai Saya operasi sudah 35 kali. Kemarin mau operasi untuk yang ke-36, pengambilan serpian logam sini. Ini masih ada 4 serpian logam. Logam, maksudnya logam pecah. Logam dari bom tadi. Oh, Ini di sini masih ada serpian 4. waktu yang udah dikeluarin ada berapa serpian? Ini masih ada di sini sampai maksudnya sekarang. yang sudah dikeluarkan? Belum dikeluarkan, Bu, berarti? Belum Oh, dikeluarkan. Karena waktu kapan hari saat mau operasi masih ada yang nempel di salah satu sel saraf, jadi dokter nggak bisa. Nah, pada saat sudah bisa, sudah keluar dari sel saraf, mau dioperasi, ini saya sudah di Australia, sudah di ruang operasi, nggak taunya ada apa ya pemberitahuan kalau saya itu lagi hamil. oh iya. Jadi dokter anestesinya juga nggak mau menanggung risiko, akhirnya nggak jadi. Nah, saat jadi kan masih ada yang membiayai. Iya. Nah, sekarang ya apa ya, memang bukan rezeki ya. Jadi sudah nggak ada yang biayai, ya nggak bisa. Tapi kemarin 2017 negara hadir dan bisa memberi fasilitas untuk pengobatan, obat-obatan juga dari LPSK, itu pun gratis. Tapi situasinya juga nggak memungkinkan karena dokter di sini di rumah sakit yang dirujuk oleh LPSK, Rumah Sakit Siti Hajar, dengan permintaan saya sendiri sih, saya mintanya dirujuk ke situ. Dokternya sudah bilang nggak bisa. Dengan alasan?
Sudah gimana ya, kalau mencari itu katanya kayak nyari apa gitu loh. Dicerami gitu loh. Oh, Nyari jarum dicerami, jerami. Bu. Udah gitu aja. Jadi ya sampai saat ini ya menahan, kalau sakit ya ke rumah sakit. Suntik gitu. Ini nih, coba sampean lihat. Gara-gara suntikan terus kan mengecil kaki saya. Iya. Efek loh, mengecil kaki saya. Ya, cuma saya berharap nanti ya nggak sampai kecil banget Iya. lah. Dulu. Efeknya, Mas. Saya ya cuma ya pasrah karena dokter nggak bisa mengoperasi ya, kalau sakit ya. Iya, suntik kayak suntik doping apa untuk penguat kaki bisa jalan, bisa nggak sakit. Itu aja. Dan kalau ibu yang Wati itu, Bu, yang waktu itu ibu keluar beli makan bareng itu, saat itu kejadian ibu yang meninggal atau masih hidup, Bu? Masih hidup. Saya waktu kejadian itu sempat bertemu dengan bupatinya di Geraha AC. Sebelum kita dilempar ke rumah sakit ini, dia sempat teriak, Kus, Yati. Ini lihat tanganku, dia nunjukin jarinya. Ini nggak ada. Dua, iya, Banyuwangi. Terus saya juga nunjukin kaki saya, ini nih kakiku yang lubang gitu. Itu terus ketemunya juga di Sangla. Nah, sekarang bisa ketemunya setiap tahun kalau ada peringatan Bali. Oh iya. Kita kumpul-kumpul sama teman-teman, sharing, berbagi cerita, nangis bareng, ketawa bareng. Ya, apalagi kan kemarin kan di tanggal 20 Oktober, Bu. 12. 12 Oktober. Kemarin tanggal 12 Oktober kemarin habis acara peringatan, Bu. Iya. Itu emang setiap tahun selalu ada atau ada? Iya. Kemarin. Iya, kalau di Bali setiap tahun ada. Setiap tahun ada. Nah, setiap tahun ada, dan setiap tahun pun saya berusaha untuk datang ke sana karena momen itu momen yang sangat penting. Kalau bagi saya bisa bertemu teman-teman, bisa saling menguatkan, bisa saling apa ya, berbagi cerita. Pokoknya yang intinya yang utama itu saling menguatkan. Saja. Karena mau nggak mau korban-korban yang masa lampau kayak kami gini, waduh, menanggung penderitaannya itu lama. Dan bangkitnya pun kemarin karena ada apa itu, usaha negara memperhatikan kita. Kalau sebelum negara hadir, saya sendiri mengalami 4 kali mengakhiri hidup saya. Udah depresi banget, bukan dibilang gitu. Depresi sangat-sangat berat. Gimana nggak berat? Pengobatan kita cari sendiri. Kita sudah dalam posisi cacat, belum dapat bantuan apa-apa, untuk berusaha juga susah, mau kerja kemana pun nggak ada yang mau nerima. Kalau mau buka usaha juga kita nggak punya modal. Semuanya kan terbentur dari situ. Ada yang ngasih modal untuk berusaha, itu pun kita larinya kemana? Ke rentenir. Ya kan? Bisa ke bank kalau kita punya jaminan. Kalau nggak punya kayak saya, ya larinya ke rentenir. Paling cara udah nggak ada lagi, mentok, paling mentok situ, Bu. Mentok. Ya, Bu, mendapat luka bakar 70%. Untuk saat itu tak terbayangkan gitu kan, 70% kan. Ibaratnya peralatan masih standar lah, Bu. Setelah ini kan lama-lama kan semakin maju nih. Kalau sekarang udah modern kan, banyak operasi plastik kan, dulu belum ada kan. Itu kalau boleh tuh, Bu, ini kulit ini itu tempelan atau? Ini semua tempelan, Mas, dari kulit paha sini. Cuma beruntungnya dulu, kalau saya merasa beruntung sekali karena 2002 saat kejadian, ya, Rumah Sakit Australia Perth itu punya dokter kulit yang terbagus di dunia. Dokter Fiona dan Dokter Duncan yang menangani saya. Jadi saya bisa dioperasi kayak begini, ya. Sudah seperti pulih lah. Tapi kalau kembali melihat ke teman-teman saya yang korban pemariat,
itu juga pada luka bakar gini karena apa ya, dokternya mungkin penangannya lain jadi masih nggak sebagus saya lah, Iya. nggak sebagus saya. Kalau Masnya nanti ketemu dengan yang namanya Mas Febi, itu tangannya tuh masih begini. Saya dulu pun lengket kayak bebek habis sini tuh ada kayak bebek gitu. Selaput gitu. Iya, tumbuh selaput gitu. Tapi ya alhamdulillah dibawa ke sana lagi, diperbaiki lagi. Ya, misalnya tadi ngerti bukan kayak kalau dari jauh kan ibu kayak nggak ada luka bekas luka Bu ya. Eh, Pas deket kayak ibu menjelaskan ini kayak oh iya bener. Cuma kayak tadi tato. saya pas dari agak jauh lah 1 meter kita ketemu ibu kan kayak normal gitu kan Bu ya. Eh, Tapi setelah udah deket, oh iya bener nih. Ternyata banyak luka-luka bakar dan eh. luka-luka bekas operasi Bu ya. Ini juga Mas, telinga ini telinga bikinan ini. Kalau dulu habis operasi ya, Masnya ngelihat ada dari Surabaya korban bom Surabaya gereja itu, Iya. Giovanni itu. Dia sampai ditutupin gini, kayak pakai apa tuh? Kayak yang Apple. pakai Apple. orang-orang Islam tuh loh. Trobus, trobus apa? Yang pakai untuk kepala gini tuh Mas. Oh, Nutupin udeng, tuh. sorban. Udeng. Ya bukan serban lah. Trobus apa semacam kayak dimasukin begini tuh loh. Oh, Tapi kemarin juga beliaunya operasi sih di Malaysia katanya. Agak bagusan. iya. Soalnya kemarin kan saya juga lagi ibaratnya lagi berita-berita kan tentang ngebahas tentang sejarah apa cerita tentang bom Bali Bu ya. Dan alhamdulillahnya kan saya bisa ketemu Busnul nih dalam keadaan sehat bugar. Dan semoga Busnul juga selalu diberi kesehatan Amin. dan juga berkah dan kekuatan untuk menjalani hidup. Amin. Dan mungkin Busnul mungkin ada pesan-pesan untuk sesama korban agar saling bisa menguatkan Bu. Ya, saya pesan sama teman-teman sesama penyintas untuk tetap kuat dan tegar untuk menjalani kehidupan ini. Apalagi ada LPSK, ada BNPT yang siap istilahnya membantu kami para penyintas gitu ya. Jadi itu aja pesan saya untuk tetap semangat menjalani hidup. Kalau untuk para anak-anak muda jangan sampai apa itu ya, belajar agama itu di jalan yang salah. Karena efek kalau belajar di agama yang salah dan belajar yang di garis keras, efeknya nanti bukan kebaikan, malah ambiar kayak seperti peristiwa bom Bali, bom lainnya aja. Jadi terima kasih juga nih buat Busnul nih Saya juga terima kasih Mas. yang mempersilahkan kemarin dan berbagi ceritanya. Akhir kata, saya Riko dan Bu Husnul pamit. See you. Bye.